Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai post atau pre, increment atau decrement di Java. Jadi sebelumnya kita sudah bahas ya secara singkat di materi sebelumnya ya. Tapi di sini kita buatkan satu materi khusus untuk membahas hal ini. Jadi kita lihat dulu apa itu pre-increment atau decrement. Nah, jadi sesuai dengan namanya pre atau pra ya. Jadi kalau misal kita pakai pre-increment, nah nilai variabelnya ini akan ditambah sebelum ekspresi lainnya dievaluasi. Jadi contohnya kayak gini ya. Jadi variabel yang ini ditambah satu dulu, kemudian kode lainnya itu dieksekusi. Nah, jadi gitu. Nah, sedangkan untuk decrement itu pengurangan. Nah, ini yang increment untuk penambahan ya. Di sini decrement pengurangan, sama saja harusnya cuman ini dikurang. Jadi nilai variabel dikurangi sebelum ekspresi lainnya dievaluasi. Jadi ini dikurangi dulu satu, kemudian ekspresi lainnya atau kode lainnya dieksekusi. Jadi untuk memperjelas kita langsung saja praktekannya. Kita kasih nama kayak gini aja. Terus sini kita bikin function mainnya kayak ini. Kalau kita bikin variabel baru kayak gini, misal variabel i, misal 0 kayak gini. Nah, kemudian kita bikin lagi variabel value, misalnya value kita ambil dari i kayak gini. Nah, jadi sekarang value itu isinya i, di mana i itu 0 ya. Jadi sama saja value itu hasilnya nanti 0. Kalau kita print di sini, value-nya itu harusnya 0 ya. Nah, di sini 0. Kita clear dulu. Nah, terus kita jalanin ulang. Nah, di sini 0. Nah, kalau di sini kita ubah jadi 5 misalnya. Nah, di sini 5. Nah, terus untuk menerapkan pre atau post pre increment atau decrement itu kita kayak gini. Misal value-nya ini kita kasih 5 kayak gini. Kita save. Nah, sekarang value yang ini itu kita langsung kasih 5 ya, bukan ngambil dari i. Nah, kalau kita tambahkan dari i, misal di sini tambah i. Nah, kayak gini. Nah, sekarang 5 tambah i yaitu 10 ya. Di sini karena i-nya itu 5. Jadi 5 tambah 5 hasilnya 10. Nah, untuk menerapkan pre increment kayak gini misalnya. Nah, apa yang terjadi kira-kira nih? Kita running. Nah, di sini hasilnya 11. Kenapa? Karena di sini itu kita tambahkan 1 nih. Di sini i-nya kan 5. I-nya 5, kemudian tambah 1, hasilnya 6 kan, di sini 6. Jadi sekarang 5 ditambah 6 di sini hasilnya 11. Kalau di sini kita ubah jadi 2 misalnya, di sini harusnya jadi 3 ya. Karena 2 tambah 1 3 tambah 5 8. Harusnya 8 nanti. Nah, ini ya 8. Kemudian begitu juga kalau increment untuk decrement
pengurangan kayak gini. Nah, sekarang kan 2 nih. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Jadi di sini 1. 5 ditambah 1 hasilnya 4 sorry 6 harusnya. Nah, ini 6. Terus nah itu untuk ini ya, pre-increment atau decrement. Terus untuk post increment atau decrement itu kebalikannya. Jadi post increment yaitu nilai variabel ditambah setelah ekspresi lainnya dievaluasi. Jadi eksekusi kode lainnya itu di eksekusi dulu, kemudian yang ini kita tambahkan 1 nih. Jadi contohnya kayak gini ya, ini plus-plusnya ada di belakang nama variabel. Begitu juga dengan post decrement, nilai variabel dikurangi setelah ekspresi lainnya dievaluasi. Nah, jadi var count ini dieksekusi dengan variabel lain dulu, kemudian dia di minus atau di plus gini, atau dikurang 1 atau ditambah 1. Nah, kita langsung saja praktekkan. Jadi ini kita komen dulu ya kayak gini. Kemudian kita buat lagi di bawahnya integer j misal 2, kemudian integer value j kayak gini ya, sama dengan 5 ditambah j, tapi kode dengan plus-plusnya ini ada di belakangnya. Sedangkan yang tadi kan ada di depan nih, kode yang kayak gini ada di depan. Nah, untuk post increment itu ada di belakang, kebalikannya ya. Nah, ini kita print dulu kira-kira hasilnya apa. Ini j. Nah, hasilnya apa nih kira-kira? Kita running. Nah, hasilnya 7. Kenapa 7? Kenapa enggak 8 kan? Gitu. Yang di atas kan tadi harusnya 8 nih. Nah, ini 7 karena ini kan 2. 2 di sini dia post increment. Jadi dia enggak ditambah dulu nih. Dia 2 enggak ditambah 1 dulu, tapi 5 tambah 2. Nah, sekarang 5 tambah 2 itu 7. 7 itu disimpan ke value j ini, variabel ini. Nah, sekarang ini hasilnya 7. Nah, tapi j-nya belum ditambah 1 nih. Nah, kalau kita print di bawah, misalnya kita lihat dulu ya, j-nya sekarang isinya berapa nih. Running. Nah, j-nya isinya 3. Nah, kenapa demikian? Karena ini yang dijalankan dulu, 5 tambah j, kemudian disimpan setelah line ini dijalankan, terus 7 ini, hasil 7 ini disimpan dulu ke dalam j nih, variabel value j ini. Value j disimpan ke variabel ini. Nah, setelah disimpan, baru ini ditambah 1. Nah, setelah ditambah 1, artinya 2 ya, ditambah 1, 3. Nah, itu nggak disimpan lagi ke dalam sini, nggak ditambah lagi ke 5. Nggak ditambah, nggak disimpan lagi. Tapi namanya post increment, j-nya yang di ini, ditambah 1 di sini. Tapi dia nggak menyimpan ulang ke dalam ini. Nggak menambah ulang ke sini dan nggak menyimpan ulang ke variabel ini ya. Jadi dia hasilnya kayak gini, j3, sedangkan value yang ini, variabel yang ini itu 7. Nah, kita coba misal di sini 1. Nah, kita save. Nah, di sini ya, sekarang
dia 5 ditambah 1 J hasilnya 6, kemudian disimpan ke dalam variabel ini. Nah, variabel ini hasilnya 6 nih. Variabel ini hasilnya 6 di sini di print. Nah, setelah disimpan ke dalam variabel ini baru ditambah 1 ini. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nah, 2 itu disimpan ke dirinya sendiri di sini, disimpan ke dirinya sendiri, tapi tidak mengeksekusi ulang yang codingan ini ya, nggak menambah ulang ke sini dan tidak menyimpan ulang ke variabel ini. Nah, sekarang J sudah ditambah 1, artinya J hasilnya isinya sekarang 2. Nah, ini J-nya 2, di sini kita print nih. Nah, teman-teman perhatikan hal demikian jika teman-teman kita coba dulu yang ini ya, decrement. Nah, ini decrementnya harusnya J-nya 0, value variabel yang ini tetap 6 nih. Nah, ini 6, tetap 6 karena ini ditambah 1 dulu. Nah, setelah ditambah 1, kemudian J-nya dikurang 1, hasilnya 0 yang di sini ya. Sedangkan ini tetap 6 di sini. 6 di bawahnya J 0. Nah, ini teman-teman perlu kalian perhatikan jika teman-teman punya kasus memakai variabel yang menerapkan post increment atau pre increment itu di dalam looping kayak gini. Nah, kalau di sini kan dia menerapkan post increment nih. Kemudian jika teman-teman memakai yang ini nggak akan berpengaruh jika kayak gini nih. Misal saya punya variabel di sini ya, integer index, jangan index, result aja, misal result 0 kayak gini. Nah, si ini saya mau ulang loopingnya sebanyak 5 kali. Terus si result ini saya mau dia sama dengan i kayak gini aja ya. Kemudian kita clean si resultnya. Ini seharusnya nggak kelihatan berpengaruh ya, karena di sini dia di increment di sini, bukan di increment di sini. Nah, kita coba running. Nah, ini 0 1 2 3 4. Nah, ini kan dia nyimpan variabelnya ke sini, tapi kalau kita di sini tambahkan kayak gini, misal tambah kayak gini, nah ini 024. Terus kalau dia kita tambahkan di sini, nah ini beda nih, 1 3 5. Karena yang tadi yang kita jelaskan, kalau dia di awal di sini itu menandakan dia ditambah dulu nih, ditambah 1, yaitu misal 0 kan di sini, dia tambah 1, dia sekarang 1. Nah, satunya itu disimpan ke result. Si result kita print. Nah, di sini dia kenapa 1 nih. Kemudian dia looping lagi ke atas sini. Sekarang kan udah kita ditambah tadi dalam 1 nih. Tambah 1, kemudian ditambah lagi nih 1. Jadi sekarang ini-nya 2. Nah, 2 itu kita jalankan ke sini. Kita cek apakah 2 lebih kecil dari 5. Benar ya, masih true. Dia lanjut block code yang ini, kemudian masuk ke yang ini. Sekarang kan i-nya 2 tadi, 2, kemudian kita increment 1 yaitu 3. Nah, 3 disimpan ke result, kemudian kita print resultnya 3. Nah, di sini kenapa dia 3. Nah, begitu seterusnya ya, begitu seterusnya sampai dia dapat 5. Sampai di sini kondisinya ini false. Jadi kalau false ini nggak dijalankan dan melanjutkan kode selanjutnya dan program kita berakhir gitu. Nah, itu gini ya.
Ini perlu diperhatikan ya, kayak gini tadi. Nah, siapa tahu nanti dapat kasus yang butuh kayak gini. Ini kan 0 nih. Dia tetap dapat 0 di awal karena di sini kan 0. Kemudian masuk block code yang ini, di sini nggak ditambah 1 dulu nih. Tapi 0-nya disimpan ke result. Resultnya kita print, hasilnya 0. Kemudian kita i-nya tambah 1, 0 ya, tambah 1, 1. Dicek lagi, 1 lebih kecil dari 5, masih true. Kemudian masuk ke sini, i-nya 1 tadi. Kemudian ditambah 0, ditambah ini kan increment di sini. Sorry, ulang ya. Di sini ulang dari awal. 0, i-nya 0 kan di sini. Kemudian kita masuk ke block code ini. Nah, di block code ini 0 ini kita simpan ke result. Setelah simpan ke result, baru i-nya ini di increment 1. Jadi resultnya hasilnya 0. Tapi sekarang karena dia post increment, jadi i-nya sekarang 1 nih. Nah, sekarang 1. Tapi disimpan ke sini yaitu 0. Nah, dia print 0 di sini nih. Nah, sekarang jadi 1 di sini kan. Nah, dia looping lagi ke atas sini. Dia looping ke sini. Dia looping ke sini. 1 di sini ditambah 1 lagi. Nah, sekarang i-nya 2. Nah, kemudian dia cek apakah 2 lebih kecil dari 5. Nah, masih true kan. Nah, dia lanjut lagi block code yang ini. Nah, sekarang 2 yang ini kita simpan dulu ke result. Setelah disimpan ke result ini kan 2 nih. Sekarang isinya 2. Sedangkan yang ini 2 tambah 1 jadi 3. Nah, sekarang i-nya 3 tapi yang disimpan 2 ke result. Kemudian result kita print, hasilnya 2 di sini. Nah, tadi kan udah 3 nih di sini. Kita looping lagi ke atas sini, ditambah 1, 3 tambah 1 itu 4 ya. Nah, 4 kita cek lagi apakah i yaitu 4 lebih kecil dari 5, masih true ya. Nah, kita masuk lagi sini, 4 itu kita simpan ke result. Ini ya, 4 kita simpan ke result. Kemudian i-nya kita increment karena kita pakai post increment ya. Jadi 5 nih sekarang. 5. Kemudian yang masuk 4 ya di sini. Kemudian 5 kita looping lagi ke atas, 5 tambah 1 6. Nah, 6 lebih kecil dari 5 udah false kan. Nah, dia ini enggak masuk lagi ke sini karena udah false. Nah, dia masuk ke program selanjutnya dan program kita berakhir gitu. Nah, silakan coba-coba sendiri ya untuk yang ini, dan jika ada kendala silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.